Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam Sapa Pagi bersama WFS. Ya, Sapa Pagi kita kali ini, sahabat Tasawuf dirahmati Allah, adalah problematika remaja yang ketujuh, yaitu merebaknya pergaulan bebas. Ya, apa sih pergaulan bebas itu? Ya, pergaulan bebas ini ya bercampurnya lawan jenis dalam pergaulan. Ya, sehingga mudah sekali bertatap muka, bersentuhan, ya, melakukan aktivitas pelecehan seksual, ya, kemudian berikhtilat atau ya, dan juga menyentuh laki-laki atau perempuan yang bukan muhrimnya. Bahkan sekarang pergaulan bebas itu bukan hanya bisa dilakukan oleh antar lawan jenis, tetapi juga masuk kategori pergaulan bebas ini sekarang, sahabat Tasawuf rahmati Allah, sekarang sudah masuk kepada pergaulan sesama jenis. Ya, begitu permisifnya di beberapa negara dirayakan ada Pride Day atau Hari Gay Sedunia dan lain sebagainya, mengadakan parade karnaval yang mempertontonkan perilaku budaya homoseksual. Nauzubillah min zalik. Itu sudah menjadi bagian dari pergaulan bebas. Kalau dulu kita ya menganggapnya ya pergaulan bebas itu antar lawan jenis saja. Nah, sekarang sudah lebih parah. Bahkan sesama jenis saja sudah ada pergaulan bebas. Nauzubillah. Sahabat Tasawuf dirahmati Allah, remaja ya ini memang memasuki masa-masa usia yang memiliki dorongan seksual yang cukup tinggi. Sementara secara psikologis mereka ini usianya belum matang dan belum mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan ini mudah terjerumus ke dalam perbuatan zina atau pelanggaran akhlak Islami. Ada satu penelitian yaitu ya, sekitar tahun 2010-an ya. Mungkin udah satu dasawarsa itu. Ya, yang diadakan oleh lembaga swasta ataupun Komnas Anak itu menyatakan bahwasanya tingkat pergaulan di usia SMP, SMA ya pernah menonton film porno, lalu ciuman, lalu kemudian melakukan hubungan seksual, ya minimal ciuman itu sudah masuk ke dalam pergaulan anak-anak remaja kita usia SMP dan SMA. Bahkan tingkat aborsi juga sudah terjadi, bukan hanya di perguruan tinggi tetapi juga anak-anak SMA. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min zalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ya, musibah ini.
maka kita harus melipat gandakan upaya ekstra kita sebagai orang tua untuk melindungi remaja. Ya, bukan hanya melindungi anak-anak kita, remaja-remaja yang tumbuh di dalam keluarga kita, tapi juga melindungi masyarakat. Saling mengingatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan dari struktur unit yang terkecil, RT, RW, ya, lurah, camat, ini harus sigap melihat adanya fenomena pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat, ya, di kalangan remaja, putra dan putri kita ini. Maka ya seringkali ya keadaan semacam ini ditanggapi ya bahwasanya ulama nggak perlu ikut bertanggung jawab. Ya, slogan ini menempatkan ulama sebagai pelawak atau penghibur saja di atas panggung. Ya, seolah-olah mubalik penceramah itu harus dapat menuruti selera umat. Ya, yang menjadi selera penonton itulah yang mereka mainkan di atas panggung. Nah, sehingga muncullah istilah-istilah lawakan, ya, atau sentilan-sentilan yang dibawa ke arena panggung ceramah tabligh akbar yang menjurus kepada ya kata-kata ungkapan yang tidak senonoh, ya. Nah, hal seperti ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan kamu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka agar menyimpangkan kamu dari apa kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, nauzubillah min zalik. Sahabat sekalian dirahmati Allah, para ulama, para mubalik, tokoh agama, tokoh masyarakat harus sadar ya, bahwa mereka adalah pembawa obor untuk memberikan penyuluhan, membawa pelita bagi umat ini, menerangi jalan umat ini agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menghadapi budaya pergaulan bebas di tengah masyarakat, yang mana itu adalah budaya impor, ya, bukan budaya bangsa kita, ya, itu semua budaya impor, ya, pergaulan bebas, ya, membuka aurat lebar-lebar, ya, kemudian tontonan yang tidak menunjukkan akhlak dan susila yang baik, norma yang baik. Ya, malah sekarang ini agama itu bahkan dijadikan lelucon dan hinaan. Ya, dibilang Islam ini adalah agama impor dari Arab, ya. Jangan sok mengatur etika dan norma yang ada di masyarakat. Jangan sok mewajibkan jilbab, jangan sok melarang perkumpulan muda-mudi, ya. Jangan sok suci katanya. Nauzubillah min zalik. Ya, ini sekarang diperagakan, ya, oleh buzzer-buzzer itu, nauzubillah, ya, menganggap ya, agama ini justru impor, ya. Padahal yang impor itu adalah budaya bebas, pergaulan bebas. Pada hakikatnya Islam ini adalah agama yang sudah mengakar, ya, di dalam masyarakat kita sejak, ya, ribuan tahun, lebih dari 1 milenium. Kalau kita menganggap Islam itu masuk ke Indonesia ini, ke tanah air kita, ke Nusantara ini sejak abad ke-8 Masehi. Sudah mengenal Islam, meskipun belum dipeluk secara masif oleh penduduk, tapi bertahap. Ya, Islamisasi Nusantara ini bertahap, ya, berevolusi, ya, sampai menuju tingkat sempurna ketika Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara. Sahabat sekalian dirahmati Allah, maka ini pergaulan bebas ini dengan tegas dilarang, ya. Tidak ada golongan manusia yang terkecualikan dari larangan pergaulan bebas. Coba kita lihat firman Allah surat An-Nur ayat 30-31, perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan baik bagi laki-laki maupun perempuan-perempuan yang beriman. Juga dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah,
Innallaha ta'ala kataba 'ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Adraka dzalika la muhalah. Fazina al-'aini an-nazaru wa zina al-lisani al-mantiqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farj yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i menyatakan, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah menetapkan kepada anak Adam bagiannya dari perbuatan zina yang tentu pasti terjadi pada dirinya. Zina mata adalah dengan melihat lawan jenis bukan mahram. Zina lisan adalah dengan membicarakannya. Membicarakan apa? Tindakan asusila, menyebarkan konten-konten pornografi. Itu zina lisan. Zina telinga dengan mendengarkan pembicaraan porno. Zina kedua tangan yaitu dengan menyentuh kulit yang bukan muhrim. Zinanya kaki dengan melangkah, sedangkan zina pikiran dengan mengangan-angankan dan menginginkan perbuatan fahisyah itu. Kemudian kemaluannya lah yang melaksanakan atau menolaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain sebagainya. Ini menjelaskan bahwasanya proses terjadinya zina itu adalah akibat dari pergaulan bebas. Maka perilaku hewaniyah ini tidaklah berbeda pada zaman primitif, maupun di zaman modern sekarang. Kalau dulu orang primitif masih berpakaian dedaunan, sekarang sudah pakai jeans, pakai celana, pakai jas, dan lain sebagainya. Sebab nafsu hewaniyah itu tetap sama saja sejak dulu, awal penciptaan manusia sampai sekarang. Itu tidak boleh ada nilai-nilai agama yang berubah. Zina tetap haram. Hubungan seksual di luar nikah tetap sesuatu yang diharamkan, tidak ada kompromi. Pergaulan bebas tetap diharamkan, pelacuran diharamkan, homoseksual haram, atas nama apapun. Mau ada penelitian katanya ini adalah karena proses genetika atau apa, itu kan semua bisa diobati, bisa dikendalikan, bisa diarahkan kepada tabiat yang sesuai dengan fitrah manusia. Ketika Allah ciptakan Adam dengan Hawa, nggak ada Adam dengan Jaka hubungan seksualnya kan. Nah, sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka untuk mencegah terjerumusnya remaja ke dalam kehidupan yang jauh dari nilai agama atau a priori kepada syariat Islam, maka orang tua dan kaum muslimin dewasa harus mencegah terjadinya pergaulan bebas. Dengan apa? Memegang teguh aturan pergaulan bagi orang tua. Tiap-tiap orang tua muslim seperti tercantum dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Tegakkanlah ini di rumah, di sekolah. Berikan nasihat kepada putra-putri kita bahaya pergaulan bebas. Dampaknya yang akan merenggut masa depan anak-anak kita dan remaja kita. Bisa putus sekolah, bisa broken home, bisa menjadi beban ekonomi keluarga, jadi beban sosial di tengah masyarakat, dan tidak bisa. Dan yang paling penting adalah jangan sekali-kali memberi kesempatan kepada putra-putri kita, remaja-remaja, untuk keluyuran, menghadiri atau mengadakan kegiatan-kegiatan destruktif bersama muda-mudi, baik di sekolah maupun di lingkungannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet
semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan, ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalah, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.